Jadi ketika orang melakukan tuduhan itu kepada Presiden Jokowi, saya menceritakan tentang apa yang saya lihat. Bahwa ada langkah-langkah politik yang mungkin di luar pengetahuan saya, tapi saya selalu bilang, saya pastikan tidak begitu cara kerja Jokowi. Cara kerja Jokowi itu tidak begitu. Karena kita mengerti, kan beberapa kali saya komunikasikan dan melihat hal-hal yang tidak pernah ada orang tahu. Saya bilang, tidak, bukan Jokowi. Pemimpin itu bertanggung jawab kepada rakyat yang dia pimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab terhadap semua kebijakan yang diambil atas nama Allah. Jadi kalau hari ini umpama dituduh seperti dia berkhianat, maka saya setuju dengan abang. Ada cerita besar yang harus kita ungkapkan dan unpacking Indonesia rasanya tidak cukup waktu, Bang. Tidak cukup waktu untuk bisa kita uraikan itu satu-satu. Dan saya mau bilang sama abang, bisa juga kita cerita semua itu, Bang. Dia yakin dengan dirinya. Dia percaya dengan dirinya. Dan saya 1000% yakin. Karena puasa Daudnya yang juga bikin dia begitu sangat confident. Kami pertama kali datang mengenai IKN dan membahas IKN itu, semua orang tidak percaya, Bang. Berapa kali terbang di atas, dan dia menunjukkan tempat ini. Dia kasih tahu 2 tahun sebelumnya akan upacara di sini. Dia kasih tahu bahwa tahap pertama akan begini. Dan itu semua berjalan. Salah satu yang menurut saya kuat dari, ini pengalaman berharga menurut saya, kuat dari Jokowi itu adalah dia confident. Dia percaya bahwa apa yang dia pikir dan dia berniat dan dia rencanakan, planning yang dia buat, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Salam dan selamat atas kehadiran Profesor Dr. Ali Ngabalin. Terima kasih, Luar Bang. biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak gampang meminta waktu untuk hadir ini di studio pada profesor kita ini. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi kalau Prof Ngabalin ini asli memang orang Fakfak. Iya, Papua Barat, betul. Lahir juga di sana. Betul. SD, SMP, SMA di SD, SMP di Fakfak. SMA namanya Mu'alimin Muhammadiyah di Makassar. Di Makassar. Iya, Yayen di Makassar. Dari situ terbang Jakarta Wah, udah. masuk FISIP UI ya. Universitas Indonesia, betul. S1, S2, S3 di UI. Iya, tidak. State University untuk Human Resources, tapi studinya studi kajian komunikasi. Ya. Jadi S1 kajian komunikasi, S2 kajian komunikasi, S3 kajian komunikasi. Ya gitu. Dan sempat juga mengajar di Colorado University. Datang ke Denver. Ya. Tidak lama. Dan kemudian mendapatkan gelar profesor dari Busan University. Ya, Busan University of Foreign Studies. Ya, Republic of Korea. Ya, untuk international relationship dan kajian komunikasi. Luar biasa ya. Didikan abang lah begitu. Jadi kalau kita lihat, kita memang orang yang memakai sorban itu memang harus banyak-banyak mendapatkan studi-studi kecendekiawanan dan intelektual. Iya bang. Ini apa istilahnya, ini sorban ini semacam apalah, kekebalan tubuh lah, kemana-mana kita bisa terjagalah sedikit, Bang.
Saya mendengar waktu lagi mengajar di Denver itu Iya. di Colorado, Iya. katanya terus diminta Oh balik. Ah itu cerita panjang. ya. Cerita panjang. Singkatnya 1 menit 2 menit gimana itu? Iya, jadi memang waktu itu kan saya pendukung, bukan sekedar pendukung. Memang waktu itu di tanah air 2000 setelah DPR itu. 2014 Bang ya. Ya. Jokowi pertama dengan Pak Yusuf Kala. Kami itu menjadi juru bicara. Juru bicara untuk pasangan Prabowo Hatta. Ya. Pak Mahfud MD ketua umum. Saya, Bang Egy dan lain-lain, semua Pak Kiflan Zain. Ya. Itu di Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jadi memang cukup panjang itu perjalanan politiknya. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi, ternyata dia memenangkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi Yusuf Kala. Jokowi Yusuf Kala. Jadi ya, tapi begitu keputusan MK, teman-teman masih terus ribut. Sementara kita ini kan sebetulnya orientasi studi itu sangat besar Bang. Politik saya selesai sudah waktu Bang Yusril ikut sertakan saya setelah dari UI itu ke PBB. Jadilah anggota parlemen. Ya. 2004-2009. Jadi politiknya mulai dari situ. Setelah itu sudah konsentrasi ke kampus. Menulis, penelitian, mengajar macam-macam lah gitu. Terbang sana, terbang sini ngajar. Iya. Ceramah di beberapa forum-forum luar negeri karena pengalaman kita di IPU, Interparliamentary Union. Jadi teman-teman itu banyak di Bangkok, di Patani, kemudian di New York, di beberapa negara-negara, Iya. di Egypt, ceramah ke sana kemari. Jadi sebetulnya orientasinya studi. Iya, ya. Sebagai ya anak-anak PI HMI itu kan sebetulnya studi, tapi politiknya juga kalau diadu kita. Jadi habis itu saya pikir enggak bisa ini, saya tidak lagi di jalan. Saya bilanglah sama Pak Hatta, Bang Hatta Rajasa, Pak Prabowo, Bang Kiflan juga saya ingat betul. Bang, saya izin dulu, saya harus kembali ke kampus atau saya harus mengajar atau saya harus ikut penelitian terus karena di sana kita punya tempat sebetulnya ceramah kemana-mana lah gitu. Jadilah ke Colorado, ke Denver itu karena teman kita dulu itu Komisi 1. Kalau di Amerika itu kalau saya tidak salah ingat memang dia hanya Defense and Foreign Affairs. Urusan luar negeri dan pertahanan. Nah dia itu menjadi pimpinan lah di universitas. Satu waktu saya diundang untuk mengajar, bukan mengajar, sebetulnya diskusi ceramah mengenai religion moderation. Jadi kalau Indonesia itu dia bilang moderasi beragama. Ya. Itu juga yang saya jadikan sebagai pidato pengukuhan profesor saya di Busan University. Jadi waktu di luar itu kemudian Pak Jokowi menjadi presiden dan wakil presidennya Pak Yusuf Kala waktu itu. Jadi waktu di luar kita juga mau bilang begini Bang, ya kita masuk di istana itu kan bukan dari pinggir jalan diambil Bang. Tapi betul-betul kita juga ada aktivitas, ada resources yang kita miliki, ada network yang kita ini. Kemudian intellectual knowledge kita juga ada kan. Jadi tidak juga jangan sampai orang menilai mungkin sudah tidak ada kerjaan. Kan kadang-kadang begitu. Tapi kita mesti kasih tunjuk. Aktivis selesai acara terus nganggur lagi. Ya enggak. Kita tidak. Makanya ketika begitu kita jadi guru besar juga, ya boleh diadu lah Bang. Bukan kaleng-kaleng kita Bang. Iya. Kalau kita ikut jenjang training, betul-betul training dan tuntas. Jadi begitu saya kembali ke sini ya sampai sekarang ini Bang. Ini kan sebentar lagi Pak Jokowi selesai itu jadi. Tapi ya samalah Bang kalau kita dulu training kader itu kan kita persembahkan. Ya. Makanya kemarin teman kita, adik kita Taruna begitu dilantik jadi ketua
kepala BPOM, Kepala kantor. kepala BPOM BPOM. bersama-sama dengan Bang Hasan. Saya bilang ini awal yang harus kita terima dan saya sudah lewati ini teman-teman. Nanti akan begini. Tapi kan untuk kepentingan bangsa dan negara jangan pernah mundur ya. Ingat baik-baik. Karena saya sudah lewati ini dalam hadapi persoalan-persoalan politik. Gitu Bang. Jadi Pak Jokowi itu minta ya supaya bantu Iya, saya bersyukur sekali ya. Dan saya memastikan bahwa Jokowi itu tidak menyimpan dendam. Kalau beliau menyimpan dendam, tidak mungkin saya orang yang beliau pilih dan sampai hari ini saya masih di istana, Bang. Ya. Maka saya tulis di profil saya itu setia hingga akhir. Karena menurut saya dia memberikan kepercayaan kepada saya, Bang. Dulu waktu saya pergi ke Mesir, Pak Natsir bilang, itu Abah pernah ingatkan saya, hei Ngabalin, posisi penting, tapi peran jauh lebih penting. Itu sampai sekarang saya ingat Bang. Kalau di istana itu kan tenaga ahli utama, senior advisor, dengan golongan yang setara itu 1B. Kita DPR dulu Bang 1A. Tapi perannya luar biasa saya Bang. Jokowi itu memberikan kepercayaan yang luar biasa menurut saya dan itu tidak terjadi untuk banyak orang dengan posisi sama seperti saya. Iya. Jadi saya bilang bahwa ya alhamdulillah Bang ya. Ya kita ada sedikit sholat, ya ada sedikit ibadah kita jaga. Ada zikir-zikir Ada dikit. zikir-zikir, ada ilmu. Ada culture yang kita miliki jadi tidak banyak terlepas lah gitu dan ilmu itu menjadi kontrol sehingga sampai sekarang ini Bang. Ya. Dengan Pak Jokowi berapa tahun ya? Kalau 20 Oktober nanti itu 78 tahun deh Bang. Cukup lama. 6 78. Iya sekitar. Tidak gampang orang bertahan sampai selama itu ya. Artinya kan banyak juga orang yang juga pernah dipercaya Pak Jokowi. Iya Bang. Kemudian sangat dekat dengan Pak Jokowi. Iya Bang. Iya Bang. Dikasih posisi yang sangat strategis. Iya Bang, betul Bang. Tapi kan akhirnya mereka juga berseberangan dengan Pak Jokowi kan? Iya. Karena saya kalau ngomong dengan Pak Jokowi itu 2 jengkal jaraknya Bang. Dari setiap pertemuan apa di Bogor, apa di masjid, apa di istana negara itu. Jadi saya bisa lihat pandangannya, pandangan matanya, gesturnya, air mukanya saya mengerti. Iya. Jadi ya pemimpin. Jadi serangan-serangan terhadap Pak Jokowi selama ini ya, bahwa dia ini seolah-olah rakus dengan jabatan, kekuasaan, dinasti dan lain-lain. Bagaimana Prof Ngabalin melihat ini? Ya, enggak apa-apa orang bisa menilai seperti itu ya. Kalau orang ada dalam puncak kekuasaan itu, jangankan salah Bang, benar aja bisa berantakan dinilai orang. Beberapa teman saya bilang, tidak apa-apa begitu kita dianugerahi satu amanah, gestur kita berubah, cara jalan kita, cara bicara kita berubah. Tapi mesti dipertahankan itu menjadi satu prototype kita dalam interaksi keseharian kita. Kalau saya lihat seperti Pak Jokowi, siapapun pasti mengalami situasi seperti itu kalau umpama pilihan antara orang pandai, orang cerdas, orang kemampuan intelektual knowledge yang tinggi, tapi dalam perspektif kultur paling benar itu kita butuh orang yang setia. Kita perlu orang pintar, orang cerdas, orang hebat, tapi satu yang lebih tinggi adalah orang yang setia. Bagaimana kesetiaan para sahabat-sahabat Rasul dengan Rasulullah, bagaimana kesetiaan Ali bin Abi Thalib dan macam-macam. Jadi ketika orang melakukan tuduhan itu kepada Presiden Jokowi, saya menceritakan tentang apa yang saya lihat.
bahwa ada langkah-langkah politik yang mungkin di luar pengetahuan saya, tapi saya selalu bilang, saya pastikan tidak begitu cara kerja Jokowi. Cara kerja Jokowi itu tidak begitu. Karena kita mengerti, kan beberapa kali saya komunikasikan dan melihat hal-hal yang tidak pernah ada orang tahu. Saya bilang, tidak, bukan Jokowi. Saking lamanya itu, Abang Da, kalau umpama dalam sidang-sidang kabinet kita, itu kita jauh Bang. Tapi kalau sampai gestur pemimpin mungkin dia bergerak, dia pukul-pukul. Kalau Gus Dur itu kan suka begini tangan. Itu kita tahu, oh ini orang mau apa. Atau sambil pegang pulpen, buka-buka. Kita mengerti apa maunya. Atau ada menteri yang bicara, kemudian beliau begini. Oh saya mengerti. Oh, kadang-kadang kalau ada bicara, gitu. Karena lama. Iya. Sama seperti Buya Natsir, Aba itu. Waktu kita jadi ketua pengurus besar pelajar Islam Indonesia di Menteng Raya, zaman asas tunggal apa semua, kita lihat dia punya nasihatnya, kita mengerti kemana dia mau mendidik anak-anaknya. Wah, itu semualah yang bikin kita jadi matang, jadi besar. Gimana asas tunggal kita di penjara macam-macam. Jadi kalau hari ini jadi profesor, jadi dokter itu kadang orang nggak percaya, tapi itu fakta Bang. Yang kita lewati Bang. Dengan umur segini Bang. Dan bisa 7-8 tahun di istana. Ya. Mengabdi Bang. Kepentingan bangsa dan negara. Ya. Abang paling puncak itu adalah anak-anak saya harus berhenti dari sekolah. Dan mereka tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Karena selalu identifikasi diri saya itu melekat sama mereka. Dan itu dia menjadi aktif di homeschool, belajar sendiri dan lain-lain. Tapi saya selalu yakinkan, kata kultur Islam itu kan sangat kuat. Alimu auladukum fa inna yakhtubu ghaira zamani bikum. Didik dan binalah generasimu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda. Selalu saya yakinkan mereka. Yang penting mamanya aman, anak-anak bisa aman, saya kuat. Nggak usah pegang handphone dulu deh, nggak usah kasih nyala TV sementara. Biar dulu kita layani dulu publik. Kita bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira begitu Bang. Iya. Ini cerita-cerita ini karena mau 2 bulan lagi kelar kan. Saya terima kasih banyak Bang. Sungguh-sungguh saya tidak menyangka kalau pertanyaan ini muncul. Ya tapi kan itu kan kita bicara periodisasi. Iya Bang. 2 bulan. Iya Bang. Tetapi kan kepercayaan pimpinan kepada kita bisa lagi lebih panjang kan. Memang semuanya kalau kita lihat kan hubungan ya. Iya Bang. Mungkin itu yang dirasakan oleh Profesor Ngabalin. Iya Bang. Kan hubungan-hubungan yang terbangun itu kan. Iya Bang. Itu kan memang tidak mudah. Tadi asal jangan sampai saling menyakiti kan. Oh iya betul. Ya kan. Iya, Betul. Itu kan bisa dijaga semuanya. Iya betul. Dengan arif dan bijaksana. Iya. Insya Allah ya. Ya makanya kita udah pikir kembali ke kampus atau gini. Jadi begitu abang kita, sahabat kita Bang Hasan Oh, menjadi kepala kantor. Nasbi ya. Nah. Jadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Wah, panjang lagi nih urusan kalau begini. Karena memang deputi 4 yang ada di KSP itu pindah semua ke badan barunya ya. Iya. Pada kantor barunya. Perpersnya begitu. Perpersnya begitu. Semua. Jadi itu satu-satunya kedeputian yang seluruhnya, anggarannya, orangnya, semuanya pindah ke tempat Bang Hasan Hasbi. Jadi kemarin habis, kan sebelumnya kita jumpa lagi di total kemarin kan. Iya. Waduh, saya bilang ya insya Allah lah Bang. Itu udah. belum ada SK pengangkatan. Belum ada. Jadi ya insya Allah si Budi sama Ari udah kayak kita pikir kampus juga ini harus kembali kampus kita. Gitu Bang. Tapi ngajar di Korea, di Busan masih tetap bisa dong. Oh iya, kemarin
Hari Rabu kemarin sudah kita menguji anak-anak yang PhD ya, menguji PhD itu lewat Zoom. Ya. Tapi Rabu pekan depan saya harus terbang karena kita mengajar. Mengajar. Terus nanti 23 September itu kita melakukan penelitian tentang kehidupan moderasi beragama di tanah air. Samping kita menulis, karena itu sudah melekat bagi guru besar seperti itu. Minggu depan kita mengajar dan ya wallahualam nanti bagaimana teknisnya, ada Zoom apa segala, mudah-mudahan masih bisa Jadi kita kalau buat. Profesor Ngabalin ini sungguh-sungguh profesor dan profesor sungguh-sungguh. Karena sudah mengajar, menulis, dan penelitian itu udah melekat sama kita sejak masih S1 tuh, karena Iya. setiap penelitian komunikasi kita bikin atau penelitian sosial atau penelitian politik yang kita bikin selalu menulis dan macam-macam itu sudah terbiasa. Jadi begitu, jadi kayak guru besar ya, artinya posisi tempat bekerja seperti sekarang di kantor staf presiden itu hari-hari kita melayani masyarakat, publik, politik, melakukan diseminasi informasi, komunikasi politik, networking, human resources, relation and politik untuk memberikan pelayanan kepada presiden itu. Jadi kalau begitu tidak lagi, berarti mesti kita kembali lagi kerja seperti awal. Apalagi sekarang sudah guru besar, berarti mungkin lebih tinggi lagi kita berurusan. Ya. Gitu abang. Jadi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bukan ya Iya, pokoknya kata kuncinya bang, siapa-siapa orang yang sungguh-sungguh, continue, sustainable, planningnya. Kalau sehari saja menurut saya abang kosong dari jadwal mengisi konten podcast, itu algoritmanya terputus bang. Jadi kalau kita tidak serius, kan ada itu menjadda wa jadda. Ya. Siapa cari dia dapat, siapa sungguh-sungguh dia akan menemukan. Kalau kita ragu, saya pastikan tidak mungkin kita ketemu. Ya. Gitu bang. Jadi begini, ini kan karena orang yang ya boleh kita katakan selalu ya, hampir setiap hari barangkali Iya bang. untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau dengan lingkungannya Pak Jokowi kan di istana kan pasti begitu. Iya bang. Iya bang. Ya kan? Nah tentu mungkin masyarakat ini perlu mendapat penjelasan. Iya bang. Ya. Sebenarnya yang dituduh-tuduhkan kepada Pak Jokowi seolah-olah berkhianat sebagai pengkhianat kan macam-macam itu di media sosial, iya, ya kan? Dan kemudian tuduhan-tuduhan kalau dinasti sudahlah itu kan memang sudah selesai. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Iya. Nah jadi kalau kan saya sih terus terang sudah menjelaskan juga Iya bang. bahwa kalau disampaikan bahwa seolah-olah dituduh Jokowi itu mengkhianati PDIP, saya bilang tidak juga. Iya, iya. Itu kan ada api kan pasti ada asap tuh karena ada api. Kan? Iya, iya, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan oleh Kalau dulu kami kalau cerita Panatsir ya, selain dari cerita hebatnya Kapita Selekta, kemudian waktu saya masih di UI, Bang Yusril itu mengajak ke Partai Bulan Bintang, kemudian masuk ke parlemen. Ada istilah yang saya suka dari Panatsir, kemudian dipakai lagi oleh Pak Yusril itu adalah mewakafkan. Jadi ada yang pergerakan. Kalau di Muhammadiyah itu dibilang dia dibina menjadi kader organisasi, kader umat, dan diwakafkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Itu sebabnya ketika orang menyebutkan kader partai, petugas partai, kemudian kalau sosok kayak Jokowi ada menjadi presiden, menurut pengetahuan saya selama di politik, ikut Bang Yusril di PBB, kemudian waktu di PII, bagaimana mendapatkan pengajian-pengajian di Al-Azhar, Buya Natsir dan lain-lain di Masyumi itu. Kalau pemimpin itu
dalam berbagai perspektif, apalagi perspektif agama, dia harus dilebihkan selangkah. Dia harus diunggulkan setingkat. Tutur kata bahasa, dia boleh dikritik, Bang. Dia boleh dievaluasi. Tapi dia tidak boleh dihujat dan dicaci maki. Karena itu bisa membuat sikap yang dilakukan berbeda dengan apa yang kita pikir. Yang kedua, Bang, kalau pengetahuan pemimpin itu segini isinya, Bang, begitu diamanahkan kepadanya, Bang, maka pengetahuannya dicukupkan oleh Allah penuh. Itulah sebabnya kenapa setiap pemimpin itu adalah doa-doanya, pikir-pikirnya, representasinya selalu, kan ada hadisnya itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Pemimpin itu bertanggung jawab kepada rakyat yang dia pimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab terhadap semua kebijakan yang diambil atas nama Allah. Jadi kalau hari ini umpama dituduh seperti dia berkhianat, maka saya setuju dengan Abang. Ada cerita besar yang harus kita ungkapkan, dan unpacking Indonesia rasanya tidak cukup waktu, Bang. Tidak cukup waktu untuk bisa kita uraikan itu satu-satu. Dan saya mau bilang sama Abang, bisa juga kita cerita semua itu, Bang. Karena saya sekali lagi ini, Bang, sekali lagi. Dalam pertemuan-pertemuan tertentu yang mungkin ada tidak asyik bagi diri seorang Jokowi itu kita kelihatan, lihat langsung dari face-nya, raut gesturnya, wajahnya, pilihan katanya. Dan bukan cerita dari orang, bukan, Bang. Kita berhadapan begini, Bang. Jadi memang kalau Abang sudah bercerita, saya hanya kasih bisa gambaran besar itu. Cuma pada ujungnya kalau menurut saya memang kalau kayak kita begini dalam melihat Indonesia, salah satu faktor yang bisa membuat orang mendapatkan satu keberkahan besar dari kepentingan Republik ini adalah bertemunya para opinion leaders. Waktu itu menurut saya rasanya Abang adu di depan dan kami adik-adiknya dari belakang, kita mesti menggagas itu. Menurut saya, pandangan pikiran saya. Nah, kira-kira begitu, Bang. Minta ampun ini, Bang. Memang menarik ya. Iya, Bang. Artinya seorang Jokowi, Iya, Bang, itu kan memang dianggap mempunyai gerakan-gerakan politik, mempunyai unpredictable. mempunyai apa ya? Kalau kita bikin gerakan kan seolah-olah ini aja ada tanda-tanda lah, Iya, Bang. ya kan? Yang mungkin orang tidak bisa menangkap sehingga orang menuduh. Iya, Bang. Kan ya kan? Betul. Tidak bisa menangkap, orang meraba-raba, mungkin ini, mungkin itu, akhirnya dan ditambah lagi dengan ketidaksukaan secara pribadi. Wah, jadi itu menjadi berlipat ganda kan? Iya. Jadi memang kalau umpama itu pentingnya, Bang. Itu pentingnya kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi harus berbaik sangka dulu, berbuat baik kepada seseorang, bukan karena orang itu pernah berbuat baik sama kita, tapi Allah telah berbuat baik sama kita. Iya. Yang kedua, kalau kita memulai sesuatu dengan prejudice, maka itu akan berjalan itu terus. Iya. Yang ketiga, Bang, faktor culture itu sangat berpengaruh. Darah yang mengalir dalam tubuhku, darah yang mengalir sama Abang Da, kita ini orang seberang, Bang. Suka kita bilang suka, tidak kita tabrak habis. Urusan nanti bagaimana itu belakang. Ya. Tapi culture di wilayah barat ini kan tidak, Bang. Orang suka bisa tetap dia senyum, dia tidak suka juga tetap bersenyum.
kapan dia marah, kapan tidak tahu dia marah dan tidak, itu hampir tidak bisa dibedakan. Yang bisa membedakan kita itu kalau lama kita bersentuhan, lama kita bergaul. Nah, jadi saya mau bilang juga bahwa ya dalam posisi inilah memang harus menurut saya dari pengalaman yang ada, mungkinkah kita memulai sesuatu tanpa pernah kita merasa curiga dulu sama orang? Boleh jadi apa yang dia sampaikan ini bisa sebab kalau di medsos, di Instagram, di X itu, di Twitter, di Facebook, di mana-mana bang, hampir semua jenis binatang di kebun binatang itu sudah melekat sama diriku. Izin minta maaf, ahli monyet lah, ahli babi lah, pencilat lah, ditulis lidah yang panjang. Tapi karena saya memulai dengan sesuatu yang saya anggap baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara dan keluarga, itu semua jadi positive thinking ya. Positive thinking, berhusnuzan, berbaik sangka. Nah, posisi ini yang saya belajar dari betapa ketulusannya Pak Jokowi. Karena kan bisa kita tahu itu bang. Seumur-umur kita ini kita mengerti bang. Kita lihat orang, kita lihat dia punya wajah, mata, dia bercerita. Tahulah kita bang, tidak mungkin tidak tahu. Ya itu kan kalau orang menyelami dunia mistis ya. Iya bang. Bukan dunia klinik kan, klinik Ya, sama mistis beda mistis. ya. Beda. Dunia mistis. Ya. Apapun latar belakangnya, Ya. pasti lebih bisa memahami tadi tuduhan-tuduhan, cacian makian itu dilihat bukan suatu ancaman. Iya bang. Tapi itu keberkahan kan. Iya. Masih banyak orang yang nggak suka sama saya, kemungkinan orang lebih bisa mengkoreksi dirinya kan gitu. Apa mungkin gitu yang pada diri Pak Jokowi itu? Kalau saya lihat ini bang ya, ini hampir 10 tahun kita ada samping ini. Dia yakin dengan dirinya. Dia percaya dengan dirinya, dan saya 1000% yakin. Karena puasa Daudnya yang juga bikin dia begitu sangat confident. Kami pertama kali datang mengenai IKN dan membahas IKN itu, semua orang tidak percaya Pak. Berapa kali terbang di atas, dan dia menunjukkan tempat ini. Dia kasih tahu 2 tahun sebelumnya akan upacara di sini. Dia kasih tahu bahwa tahap pertama akan begini. Dan itu semua berjalan. Salah satu yang menurut saya kuat dari, ini pengalaman berharga menurut saya, kuat dari Jokowi itu adalah dia confident. Dia percaya bahwa apa yang dia pikir dan dia berniat dan dia rencanakan, planning yang dia buat, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuduhan tentang, abang ingat ada tuduhan tentang 3 periode. Tadi abang sempat sebut mengenai dinasti, mengenai, saya selalu bilang bahwa ini orang percaya. Kalau kita tahu ada istilah itu, biarlah anjing menggonggong, kafilah terus akan berlalu. Identifikasi anjing itu kan hewan binatang yang Tuhan ciptakan, tapi dalam meaning dan prototipe yang kita bikin itu sangat rendah kan, dan dibandingkan dengan kafilah, representasinya, pemimpin itu adalah representasi dari kuasa Tuhan yang turun. Kita menjadi khalifatullah, perwakilan Tuhan. Kalau DPR kita abang dulu wakil rakyat, tapi manusia kita tidak lepas dari khalifatullah. Dia percaya itu. Apalagi memimpin 200 juta lebih orang di Republik. Tidak mungkin Tuhan tidak mengijabah doanya bang. Itu yang selalu. Makanya kalau sholat di istana itu, saya selalu di belakang presiden. Kadang-kadang saya samping presiden. Karena saya mau tahu, bisa nggak saya dapatkan apa ini energi yang dia baca dia. Kenapa orang ini bisa jadi pemimpin yang luar biasa bang menurutku ya. Iya. Kita abang ingat dulu zaman Pak Harto,
kita tolak Pancasila. Zaman SBY, zaman Ibu Mega, Pak Habibie dan lain-lain. Giliran ini kita langsung ada di sampingnya penguasa, Bang. Luar biasa, Bang. Jadi kira-kira begitu gambaran Iya, saya, iya. Bang. Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya tersembunyi, dan yang tersembunyi itu menjadi satu kekuatan Ya. yang tidak banyak orang yang tahu. Dan bahkan tidak ada orang yang tahu, mungkin hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Ya. Nah itu orang lupa. Makanya kalau kita lihat sampai saat ini ya, kita tidak bicara besok. Iya, Bang. Sampai hari ini saya melihat orang-orang yang semua menyerang Jokowi. Iya, Bang. Orang yang mencaci maki Jokowi. Iya, Misalnya. Itu kan kalau kita lihat, satu ada yang terus mencaci maki tapi semakin dirinya kerdil. Iya, Bang. Ya kan? Ya kan? Oh. Yang kedua bisa dia berantakan, Ya. kan gitu. Ya, Nah, bisa juga dia ini sebenarnya akhirnya bisa balik lagi mencaci maki, tapi balik lagi untuk supaya bisa diterima lagi oleh Jokowi. Kan ya. gitu. Ya. Kan banyak seperti itu. Ini saya punya opini betul. Ada. Ya Jadi umpama begini, Bang. Satu waktu kami kemudian ada sama-sama dengan Pak Prabowo ya. Dan saya kira udah beberapa kali juga beliau pidatokan ya. Iya. Di beberapa pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai, Pak Prabowo itu pernah berpidato. Pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah. Bagaimana kalau kita bersahabat dengan orang yang menang? Dan di situ menurut saya luar biasa pelajaran terpenting dari sosok Pak Jenderal Prabowo ya, yang hari ini terpilih. Kalau itu bisa menjadi contoh bagi banyak orang, the best. Karena dari satu waktu ke masa yang tertentu dia mengalami perubahan kan, seperti yang tadi. Bang, waktu kami dukung Prabowo Hatta itu kan pidato apa yang tidak kami lontarkan melakukan perlawanan antara Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Tapi dari banyak buku yang kita baca, kita mesti sadar bahwa setiap energi negatif yang kita kumpulkan, kita simpan, energi-energi negatif, itu sebetulnya dia merusak pikiran, langkah, dan tadi Abang sempat menyebutkan kehidupan mistis itu, kehidupan ilahiyah itu kan terpotong habis. Makanya dalam beberapa kesempatan, baik di istana atau di teman-teman banyak wartawan mewawancarai saya, dan saya mau bilang juga di Unpacking Indonesia. Waktunya sekarang adalah kita mengumpulkan energi positif, kemudian berbaik sangka kepada orang lain, memaafkan orang yang menzalimi kita. Tadi saya ketemu teman sahabatku, Adinda tadi, bekas ketua umum kawan kita, Amy. Jadi energi positif menjadi penting. Kumpulkan semua. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi maaf kepada orang lain. Lebih baik. Oh, Bang. Apa karena umur sudah? Enggak lah, saya baru 50. Itu kan filosofi hidup sebenarnya. Oh gitu, Bang. 58 belum lah ya, masih bisa bergerak terus ini, Bang. Iya. Ya, Abang juga begitu. Kalau Bang Zulfan kan kita waduh, Abang sudah melayang-layang, kita masih semester 1, semester 2. Hari ini saya duduk sama Abang. Luar biasa, Abang. Ya, tapi Training kan kita secara langsung. bagi saya gelar akademik mencapai profesor itu kan luar biasa. Tidak banyak aktivis yang bisa Iya, Bang. mencapai itu. Iya. Kadang-kadang mencapai S1, S2 aja setengah mati. Kan? Iya, Bang. Nah, jadi itu juga dorongan yang Iya, luar biasa saya kira. Kadang-kadang itu memang posisi kita itu membutuhkan terus kita meningkatkan kualifikasi hidup kita, kualitas hidup kita menjadi lebih bagus ya, lebih kuat gitu. Kalau itu memang dari dulu di fak-fak di
kampung itu kan nonton TV black and white. Power stromnya dari aki. Saya suka lihat abang di TVRI, di MPR apa itu. Saya tanya abahku, bagaimana orang bisa begini, hebat-hebat semua. Kata dia, Ali juga bisa. Dia berudu, ajak saya. Abah doakan saya, Abah bisa selesai. 28 tahun saya ada di Senayan. Ada orang-orang hebat datang pidato di Fak-Fak. Dulu BA itu luar biasa, Bachelor of Arts. Itu hebat bang. Melihat orang pidato. Selalu abahku saya tanya, Ali juga bisa. Selalu saya dibilang begitu. Benar itu bang. Ya. Jadi abahku hanya PGA 4 tahun. Jadi sekolah itu tidak gampang abang. Kalau dia hidup, dia bangga lihat saya bang. Jadi orang tua meninggal waktu usia berapa? Saya di parlemen bang. Oh. Saya di Kalibata. Ya, ya, ya. Jadi abang cerita sekolah itu kan, bang di Busan University itu the first time I'm the boy from Indonesia. Orang pertama yang dikukuhkan menjadi guru besar di sana bang. 43 tahun dan mahasiswanya dari seluruh dunia bang. Ya. Jadi kalau soal sekolah studi itu ya bang, orang kampung kayak kita bang, dengan hari ini luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita. Itu mungkin juga doa orang tua. Ya pasti bang. Ya. Jadi saya selalu bilang begitu bang. Makanya waktunya kita sekarang ini bang, tidak bisa hanya berpandangan ke sana tapi mesti ke kiri, ke kanan. Telepon kita dengan nomor-nomor yang ada. Siapapun telepon, ada nama, tidak ada nama, tetap kita mesti terima dan kita dengarkan. Tidak semua orang datang telepon meminta bantuan, minta uang, minta apa, enggak. Tapi tetap mesti kita terima. Bisa ketemu, kita ketemu, bisa kita bantu. Kalau tidak bisa kasih tahu tapi kasih jalan. Karena Allah sudah kasih kita banyak sekali manfaat. Ya. Nah, jadi kalau ada pas telepon sementara kita bicara begini, minta maaf ya belum bisa diangkat, minta maaf dulu ini. Ya, ya, gitu. Kira-kira begitu filosofi yang abang bilang tadi. Saya selalu pegang itu bang. Dan menurut saya itu mesti kita sebarkan virus-virus kebenaran kepada generasi kita, anak-anak kita. Ya, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan masyarakat kita ya, terutama kan para elit lah. Iya bang. Ya, elit ini bukan hanya orang yang duduk dalam pemerintahan, Oh ya. ya kan? Tetapi yang kita maksud dengan elit ini adalah mereka katakanlah seperti kelas menengah misalnya. Ya. Apa ada di luar atau di dalam pemerintahan Ya. kan gitu. Nah ini kan kita melihat bahwa mereka ini kan sebenarnya satu potensi yang sangat besar Iya bang. untuk sama-sama membangun negeri ya. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa sebagian mendapat kepercayaan Iya bang. dari katakanlah presiden Iya bang. dan pemerintah misalnya. Iya bang. Nah sekarang kan kepercayaan ini kan harus dijaga. Bagaimana saling menjaga kan begitu. Yang memberikan kepercayaan juga menjaga, Ya. yang dipercayai kan juga menjaga juga. Ya. Sehingga tidak terjadi konflik kan. Ya. Apalagi konflik itu sampai tajam gitu. Iya bang. Nah ini kadang-kadang kita melihat pilihan-pilihan politik, apalagi sifatnya personal. Ya. Ya. Misalnya ada orang dukung Ganjar, dukung Anies, dukung Jokowi. Ini Ya. kan secara personal, padahal tadi sudah mendapatkan kepercayaan, Ya. ya, tetapi kemudian berbalik menyerang misalnya. Ya. Nah, memang betul tadi kita diskusikan di pertengahan dialog ini ya. Iya bang. Tadi Prof mengatakan bahwa ya bagaimana memaafkan.
Ya, oke. Itu satu hal. Satu hal. Ya. Tapi hal lain menjadi contoh yang tidak baik. Oke, Ketika oke, paham orang-orang saya. itu sudah mendapat kepercayaan sebagai teman, Paham saya. ya kan? Hanya berbeda jalan politik. Itu pun bukan jalan menurut saya. Iya. Pilihan yang sementara. Pilihan sementara. Toh Ya. habis itu kan kita bersama lagi. Betul. Menarik, betul. Menarik. Ini Kita menarik. misalnya begini ya, Prof. Berseberangan antara pendukung Anies dengan pendukung Prabowo. Oke. Tapi selesai Pilpres itu kan bisa duduk bersama lagi, ngopi bersama, ngobrol. Ya, banyak sekali. Karena hajatannya sudah selesai. Betul, betul. Iya kan? Betul. Mari kita bersama lagi, kumpul-kumpul lah. Jangan. Betul. Bahkan yang kita sebut dulu pendukung Ahok dengan pendukung Anies 2017 yang begitu tajam, Iya. seolah-olah ini udah bicara soal masalah teologi, akidah, dan Ya, segala ya, macam. ya, kira. Tapi kan setelah hajatan pemilihan gubernur, Anies gubernur semua duduk lagi bisa bersama-sama kan gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan jangan sampai terpelihara ya, Prof. Ya, Pelihara, ya, kemudian dikembangkan, Ya. kemudian menjadi jauh sekali sehingga menjadi permusuhan. Ya. Memang Bang, kalau dalam urusan politik itu kan sangat dinamis. Dinamis. Makanya dalam banyak hal itu selalu dibilang boleh jadi apa yang kamu suka tapi tidak disukai oleh Allah. Apa yang kamu benci tapi disukai oleh Allah. Nah, kita ini kan harus mengikuti apa yang disukai Ya, ya. dan menolak apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam politik, Bang, ini saya selalu bilang ini. Kalau dalam politik itu kan apa ya? Kalau agama, kalau kita berbuat jauh lebih baik kita membantu tanpa diketahui orang. Bisa juga membantu orang sambil memberikan contoh kepada yang lain. Gue udah bantu tuh, lu ikut dong mendorong orang untuk ini. Kalau di politik tidak bisa, Bang. Harus diumumkan kalau perlu. Ya. Harus diberitahu suruh. Dalam poin yang tadi Abang sebut itu, menurut saya, Bang, politik itu kan dinamis. Bisa jadi hari ini kita dukung, besok kita tidak dukung. Boleh jadi hari ini kita berpisah, mungkin di depan kita menyatu loh. Makanya kalau kita tidak suka, jangan 100% kita lepas itu semua. Kasih ada ruang kosong. Boleh jadi ruang kosong itu sebentar tempat kita berkumpul. Karena kita udah lewati ini, Bang. Atau sebaliknya kalau ada yang kita tidak suka, juga beri ruang. Gitu. Iya, kasih ruang. Kalau kita suka, jangan juga semuanya kita tutup ruang yang harus ada tempat. Karena dengan begitu kita juga bisa mengukur, nggak benar ini kawan ini. Kita harus kasih tahu. Iya. Saya belajar dari ada beberapa catatan-catatan yang tadi saya juga sebutkan, ada beberapa catatan orang memberikan penilaian kepada Bang Zulfan, ada beberapa buku juga saya baca. Kan kader-kader aktivis-aktivis Indonesia dari pergerakan Islam, dari aktivis Islam, kan kayak macam saya dan teman-teman saya angkatan saya ini kan belajarnya dari senior-senior. Bahwa hari ini kita bisa PhD atau doktor atau ini, ya karena sedikit konsentrasi saja. Tapi yang tadi Abang ungkapkan itu menurut saya ada momentum di mana ilmu itu berfungsi. Karena dengan ilmu itu orang bisa menakar. Kalau kita ke luar negeri atau kita ke kampus mana, itu kelihatan ini politisi tulen, ini politisi ada sedikit ilmu, ini politisi agak kental kulturnya, ini politisi agamanya agak bagus. Itu bisa jelas itu langsung mengklasifikasinya. Nah, kita karena latar belakang aktivis yang jelas-jelas hitam putih kan, Bang? Jelas-jelas kita punya latar belakang kaderisasi, organisasi yang ini. Jadi semua pergerakan kita itu orientasinya pasti
yang tadi abang sebutkan. Jadi saya mau bilang bahwa kalau ada yang memang kita tidak suka, please oke. Setiap orang punya hak itu bang. Manusiawi itu bang. Tapi mesti ada parameter dipakai. Supaya jangan karena kebencianmu dari satu pihak dan seluruhnya kita tidak suka. Mungkin dalam urusan ini kita tidak suka bang. Tapi dalam urusan lain, paten juga nih kawan ini. Sama ini sama aku. Untuk urusan ini saya setuju dengan Anda. Tapi urusan ini kita boleh diskusi ulang. Kira-kira gitu. Iya betul. Kan Imam Ali bin Abi Thalib, Allah keramallah wajah. itu kan dinasihati oleh Rasulullah. Ya. Nasihat Rasulullah kepada Ali, ya Ali, janganlah engkau memuji seseorang secara berlebihan, tidak proporsional, karena bisa jadi satu saat kau juga akan bertentangan dengan dia. Jangan juga engkau membenci itu juga berlebihan. Bisa jadi satu saat kau bisa bersama dia. Iya. Tadi yang Prof bilang itu ada ruang-ruang yang kita siapkan Bang. untuk itu kan itu. Jadi banyak sekali sebenarnya hikmah-hikmah yang bisa diambil. Jadi saya kadang-kadang berpikir gini, Prof. Sebenarnya yang disebut dengan Rahman dan Rahimnya Allah itu sebenarnya bisa juga turun kepada manusia kan. Oh iya. Manusia juga punya sifat Rahim dan Iya, Rahman. Iya, betul. Ya, betul. Misalnya kita ambil contoh seorang presiden. Iya, ada yang totally Rahman dan Rahim kepada siapa dia berikan. Iya bang. Tetapi ada pada satu sisi misalnya dia berikan saja, tapi belum tentu dia sayang. Iya. Kalau kamu minta jabatan saya kasih. Tapi kalau kau nggak jaga ya udah apa boleh buat. Oh bisa bahaya. Tapi kalau dia saya kasih kamu, iya betul. Ya kan? Tapi saya sayang kamu. Makanya saya selalu mengajak kamu terus berdialog. Gitu Prof ya. Bang, kalau kayak posisi kami ini sekarang bang, ini ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bang. Kalau untuk urusan mengumpulkan uang saja bang, apa yang tidak bisa kami lakukan bang? Sangat bisa bang. Sangat amat bisa bang. Kalau hanya untuk kepentingan kumpul uang, tidak ada yang tidak bisa. Dengan posisi sekarang bang. Tapi kadang-kadang itu tidak kuat kita bang. Tidak cocok ini. Enggak. Kita, karena itu tadi, karena ilmu bang. Parabola aku terlalu besar bang. Parabola. Kadang-kadang saya bilang parabola. Itu yang tadi dari awal saya bilang bang. Jadi ada kekebalan yang dan tidak lama kita hidup kalau kita berbuat zalim. Jadi konsep istighfarnya kan kita pakai konsepnya Al-Ghazali bang. Membiasakan diri untuk memohon ampun. Mungkin besok juga kita bikin salah, tapi kan kita berniat untuk tidak berbuat salah. Jadi saya suka tadi itu yang abang bilang itu. Makanya ya namanya manusia ini bang kan tidak ada orang yang sempurna bang. Kalau ada pilihan antara anak saya, pilihan dengan anak orang, mungkin manusiawi lah kalau saya pilih anak saya bang. Besok lusa saya mesti persiapkan bang. Maka kalau umpama ada kesempatan kemudian kita bisa suruh mereka belajar full, dia cari. Kalau sekarang kan anak-anak itu dia dengan cerdasnya dia bisa buka itu international network check. Digitalisasinya. Kita punya anak mungkin kayak si kecil dia bisa datang ke Amerika di Universitas California di Los Angeles. Ada yang pergi ke Kyoto University. Ada yang pergi ke Belanda, ke UI, kemana-mana ada dokter macam-macam. Zaman kita tidak seperti begitu. Zaman mereka ada sekarang. Jadi ada sifat-sifat manusia yang makanya kalau Al-Asma'ul Husna itu selalu di depannya Abdurrahman, Abdurrahim. Pokoknya kalau yang melekat nama-nama Asma'ul Husna. Jadi kalau sifat Allah yang luar biasa itu maka kita bilang Maha Rahman. Hambanya hamba.
kan cintailah apa-apa yang di bumi agar engkau dicintai oleh zat yang menciptakan apa yang ada di bumi. Kalau kita berbuat salah, kita menzalimi orang, maka bersiap-siaplah pada waktunya kita akan menerima balasannya. Jadi filosofi hidup yang tadi abang sebutkan, filosofi hidup itu kan tidak lama kita hidup ini, Bang. Mau sampai kapan? Kita hidup tidak lama, berkuasa lebih tidak lama lagi ya. Ya, betul Bang. Betul Bang. Makanya tadi itu kalau abang pernah dengar itu yang 3 periode berkali-kali orang sebutkan kepada Jokowi. Saya berulang-ulang tanya loh Bang. Tidak kurang dari 5-6 kali. Dan tidak pakai bahasa bersayap. Pak, di publik ada menilai, Bapak please Bapak di mana kekuasaan apa lagi? Ini begini saja, ini udah luar biasa kita. Itu sampai saya melihat dengan ketajaman ilahiyah yang saya pakai, saya amalkan. Jadi kayak tadi awal abang menyebutkan ada sejumlah tuduhan kepada Pak Jokowi dan lain-lain ini dengan berbagai macam meaning yang mereka alamatkan. Kasihan juga ini orang. Begitu saya selalu bilang. Tapi disitulah kekuatan dia ya. Iya. Itu kekuatan. Dan kita kan pernah di sini ada satu video ketika saya mengundang ketua relawan itu Silper ya. Oh iya. Silvester. Iya betul. Dari Merah Putih ya. Iya betul. Relawan Merah Putih. Di situ kita sudah bahas, itu sudah jelaskan bahwa bohong kalau Jokowi minta menjadi presiden 3 periode. Iya. Jadi tidak ada itu. Iya. Dan orang-orang yang menuduh-nuduh itu tidak berani juga membantah, memberikan komentar misalnya bisa membuktikan di mana. Iya. Nah, jadi ini kadang-kadang biasa. Ya kan? Iya. Ketua MPR keluar dari presiden ngomong 3 periode seolah-olah itu presiden yang minta. Padahal itu keinginan ketua MPR atau keinginan ketua DPR kan. Siap. Baik Prof, kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol tidak terasa ya. Padahal kita ngobrol santai aja ya, sambil ngopi ya. Di samping saya memang mau supaya kalau bisa interaksi terus sama Bang Zulfan biar transfer knowledge, emotional leadership-nya bisa terus melekat, kepiawaiannya, kearifannya, melihat adik-adiknya dan teman-teman itu bisa juga sama diri saya. Insya Allah akan kita undang lagi Prof nanti bersama kawan-kawan lain. Oh iya. Ngobrol ya. Ya. Kita juga di sini di samping Unpacking Indonesia ini ada majelis antitesis. Di situ kita bisa ngobrol panjang. Saya tetap pada pernyataan awal bahwa kapan saja abang memberi kabar 2 hari sebelumnya, insya Allah saya bisa negosiasi untuk membatalkan jadwal-jadwal saya. Terima kasih banyak. Yakin saya yakin Bang. Ya, baik Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.